Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Di video kali ini aku bakalan ngebahas satu produk rekomendasi aku untuk bayi yang sedang tumbuh gigi, yaitu adalah Teeter dari Baby Chef. Seperti apa reviewnya? Ikuti terus ya. Nah, kenapa sih kok Baby Chef ini atau Teeter dari Baby Chef ini kok bisa jadi rekomendasi aku gitu? Nah, karena di Baby Chef ini bisa didinginkan di dalam kulkas. Jadi misalkan bayi sedang tumbuh gigi ataupun memang tidak nyaman di gusinya, itu bisa menggunakan gigitan Teeter ini yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, jadi itu istimewanya ya Bunda. Jadi Bunda bisa mendapatkan ini itu gampang banget di toko peralatan bayi, itu ada juga seperti ini, dan ini juga harganya murah, cuman Rp27.000. Nah, ini istimewanya itu ada tempatnya juga. Jadi bayi setelah digigit gigi terus kan biasanya dibuang-buang tuh. Nah, nanti jadi kotor dan kena kuman. Nah, yang Baby Safe ini itu ada wadahnya, jadi bisa safety gitu, bisa terhindar dari kuman, jadi cara membersihkannya juga gampang. Nah oke, sekarang kita buka. Pasti Bunda di rumah juga sudah penasaran sih gimana sih tingkat kelembutannya dari Baby Chef ini, apakah aman juga untuk bayi gitu. Nah, ini itu memang dilengkapi dengan wadahnya, jadi memang aman untuk disimpan-simpan dan bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas. Ini istimewanya, jadi bisa untuk menyejukkan gusi anak kita yang sedang tumbuh gigi seperti itu. Nah, di belakangnya juga sudah tertera lengkap, jadi cooling teeter itu memang khusus teeter untuk pendingin gusinya bayi kayak gitu. Nah, mari kita buka ya. Oke. Nah, seperti ini bentuknya, memang ada wadahnya, jadi eksklusif gitu. Mari coba kita buka. Nah, jadi aman banget, ada wadahnya seperti ini, jadi bisa bebas dari kuman kalau misalkan dia sudah males mau gigit-gigit kayak gitu. Nah, bentuknya lucu, ada bentuk gajah seperti ini, dan ini juga pas sih kalau misalkan untuk gigit-gigitan bayi, apalagi Bunda di rumah kalau misalkan anaknya itu sedang tumbuh gigi, pasti dia itu juga waktu menyusui atau waktu menenen pasti dia gigit puting mamahnya gitu, pasti gigit lah. Orang pengalaman aku sendiri kayak gitu, pasti bayi yang mau tumbuh gigi atau gusinya gatal itu pasti sering banget yang namanya gigitin puting payudara mamahnya. Jadi dengan solusi diberikan teeter ini, ditaruh di dalam kulkas, nah setelah dingin nanti diberikan kepada bayi dengan tujuan bayi itu bisa nyaman gusinya. Jadi kan ini dingin, jadi dingin juga bisa untuk pereda nyeri seperti itu. Bentuknya juga lucu dan dia juga nggak begitu keras sih, jadi mungkin ini bisa nyaman untuk buat gigitan bayi. Nanti kita coba ke Rara ya, soalnya Rara ini lagi aktif-aktifnya gigitin semua benda, gigitin puting mamahnya terutama sampai lecet-lecet gitu. Dan nanti aku bakalan cerita gimana sih perjuangan menyusui sampai digigitin kayak gitu, gimana ceritanya dan apa solusinya supaya nggak digigitin. Mudah-mudahan dengan adanya teeter ini jadi keinginan dia untuk menggigit-gigit itu bisa terpenuhi daripada payudara mamahnya yang terus-terusan digigit. Bener nggak Bun? Komen di bawah ya. Nah, itu tadi setelah kita buka itu memang bentuknya kayak gini ya Bun. Nah, jadi Bunda di rumah silahkan kalau mau beli, pilih yang ada tulisan coolingnya. Jadi berarti itu tandanya khusus bisa dimasukkan ke dalam kulkas, jadi bisa diberikan pada saat ini, itu maksudnya ditaruh dalam kulkas seperti itu, tapi bukan di freezer ya Bun. Ini taruh di bawah aja, di bagian bawah, jadi biar dingin aja gitu, supaya kalau misalkan bayi lagi tumbuh gigi bisa kita kasihkan ini. Dan kalau misalkan dia dengan dingin kayak gitu,
dia otomatis kan gusinya jadi nyaman kayak gitu. Makanya bisa juga dikasih buah-buahan yang masuk dalam kulkas atau makan makanan yang dingin, jadi gusinya itu tuh nyaman gitu, nggak sakit. Karena kan memang rata-rata bayi yang sedang tumbuh gigi itu meradang, biasanya sampai merah, Rara itu sampai merah, terus makan nggak mau, makan apapun cemilan, makan nasi atau makan yang lainnya tuh nggak mau, maunya tuh minum aja. Makanya pusing banget kalau misalkan bayi itu lagi tumbuh gigi, apalagi bayi yang DBF atau direct breastfeeding, itu kan langsung atau menyusui langsung di payudara ibunya. Nah itu biasanya dia itu memang pelampiasannya menggigit puting payudara mamahnya kayak gitu. Dan itu bun, astagfirullahaladzim, rasanya itu sakitnya minta ampun. Makanya hampir tiap malam itu aku nangis terus gara-gara Rara itu gigitin puting payudara aku bun. Makanya sampai tengah malam pun, makanya kadang biasanya sehari itu sampai rutin dia itu gigitin puting payudara, saking seringnya itu udah nggak bisa ditahan lagi. Mungkin kan karena memang dia gatal dan memang lagi tumbuh gigi. Memang sekarang itu padahal baru 5 bun giginya, apalagi nanti kalau udah banyak gitu, bayangin aja. Apalagi menyusuinya itu sampai 2 tahun, sedangkan Rara sekarang ini masih umur 14 bulan. Bayangin gimana rasanya. Dan enggak, gimana ya, enggak cuma sekedar lecet, itu tuh memang dagingnya tuh cuil gitu loh bun. Makanya tuh rasanya kalau udah yang kena luka itu, yang kegigit, ampun rasanya. Dan memang kata orang tua zaman dulu, kalau misalkan bayi gigit itu pencet aja hidungnya gitu. Terus apa sih sebetulnya penyebab bayi itu suka menggigit waktu menyusui? Yaitu yang pertama itu biasanya karena dia sedang tumbuh gigi. Memang betul, itu betul adanya ya kan, giginya gusinya gatal, nggak nyaman, jadi dia pelampiasannya itu ke puting payudara mamahnya. Jadi kan puting payudara mamahnya kan kayak empuk-empuk gitu, makanya dia tuh gergetan gitu, makanya itu kayak pengen gigit terus gitu. Nah bayi itu biasanya gimana caranya supaya nggak gigit waktu nyusuin kayak gitu? Biasanya itu karena perlekatannya yang salah bayi itu. Tapi sedangkan perlekatannya sudah benar, itu aja bisa digigit. Karena apa? Karena bayi itu biasanya menggigit itu setelah menyusui, bukan pas waktu pada saat menyusuinya. Kayak Rara juga kayak gitu, dia itu gigit puting payudara mamahnya itu pada saat sudah selesai menyusui, proses menyusui. Jadi misalkan dia nih udah mau nenen tuh, ya udah nenen aja biasa kayak gitu, dia udah menikmati nenennya, udah cari tempat yang enak, tempat yang nyaman buat dia nenen kayak gitu. Misalkan sudah nemu tempat yang nyaman kayak gitu, nah terus kalau dia udah selesai mau nyusuin kayak gitu, udah kenyang kayak gitu, nah dia itu tuh sebelum dilepas tuh digigit dulu gitu. Aduh rasanya sampai gimana ya, udah nggak bisa diomongin pakai kata-kata kayak gitu. Rasanya udah kayak setrum, langsung lemes, semua badan tuh kaku, pokoknya udah rasanya kalau dipikir-pikir tuh udah pengen mengakhiri aja, pengen nyapi aja sejak dini kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, emang juga masih ada waktu sampai 2 tahun kan. Makanya untuk kekebalan tubuh anak kita juga, makanya aku mikir sampai situ. Sedangkan kemarin itu aku sempat putus asa sih, karena memang puting payudara aku itu sampai coel kayak gitu, sampai keluar dagingnya yang bagian dalam sampai putih kayak gitu. Nah itu sakitnya luar biasa itu. Makanya aku sampai putus asa kan pada waktu itu, karena memang aku itu nyusuin cuman payudara yang sebelah kiri aja, dia tuh nggak mau nenen yang sebelah kanan kayak gitu. Otomatis kan nggak ada untuk gantinya kayak gitu, makanya dia tuh cuman itu aja kan yang dinenen kan. Nah makanya mau nggak mau, walaupun lecet darahan juga tetap dia minum kayak gitu, karena memang dia itu maunya nenen aja. Sedangkan aku kasih susu formula, dia tuh nggak mau, udah tahu rasanya tuh nggak mau. Dari Lactogro, terus dari Denkau, SGM juga sudah aku kasih semuanya, dia tuh nggak mau, tetap nggak mau. Makanya mau nggak mau ya sudah, akhirnya aku tetap nyusuin dia sebisa mungkin, sebisa aku, walaupun dengan nahan sakit,
makanya aku beli titer ini, mudah-mudahan bisa untuk mencegah dia gantian melampiaskan itu dengan titer ini, bukan dengan puting payudara mamahnya. Nah ini juga termasuk solusi ya bun. Jadi kalau misalkan bunda juga bingung anaknya lagi gigit-gigit, belikan aja titer ini yang cooling, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah supaya nanti dia juga bisa, ibaratnya ya kita bilang aja ke anak, kalau mau gigit gigit aja titernya, jangan gigit puting mamah gitu. Kita ajak bicara aja supaya dia juga bisa ngerti gitu kalau mamahnya lagi sakit kalau digigit. Tapi memang Rara di umur 14 bulan ini belum ada rasa empatinya gitu bun, jadi kita nangis juga dia nggak ngerti gitu, belum ngerti. Makanya kita kasih tahu pelan-pelan, namanya juga bayi kan bun. Yang kedua itu mungkin aja karena dia itu pengen nyari tempat yang nyaman, jadi makanya dia itu pas nenen tuh kayak gerak-gerak terus, makanya nenek mamanya sampai ditarik-tarik kayak gitu, akhirnya tergigit deh kayak gitu nggak sengajanya. Nah solusinya ya udah kita pilihkan dia tempat yang nyaman dulu, baru kita kasih payudara kayak gitu. Kalau misalkan dia memang biasanya tiduran, ya udah kita tidurin aja, nggak usah didudukin. Biasanya kalau Rara itu sukanya nenek itu sambil tidur, makanya kalau di nenek duduk gitu juga biasanya tuh gigit gitu. Terus yang selanjutnya itu biasanya hal yang tersering itu nenek sampai ketiduran gitu, dan makanya sampai ngempeng kayak gitu kan. Rara sering banget kayak gitu, tiap malam kayak gitu. Nah tiap dia ditidurkan malam gitu pasti dia nenen kan, terus dia ketiduran dan mamahnya juga kebetulan ketiduran, nggak sempet ngelepas nenennya. Nah makanya tuh masih nempel gitu aja kan. Nah otomatis pas dia kebangun ataupun nggak sadar, pasti dia otomatis langsung gigit kayak gitu. Makanya itu juga yang bikin bayi suka gigit kan, dia tidur ketiduran sampai sambil ngempeng dengan mamahnya. Kita juga kalau misalkan kita kebangun dan kebetulan anak juga belum bangun, kita buka aja mulutnya, nah pakai jari gitu kita masukkan. Nah jadi kan otomatis mulutnya terbuka, nah kita langsung ambil payudara kita. Terus biasanya itu dia itu pengen kita perhatikan, jadi biasanya nyusu mamahnya lagi pegang HP atau mamahnya lagi ngapain, biasanya lagi nonton TV gitu, dia tuh pengen diperhatikan sebetulnya, pengen dielus kepalanya atau pengen dipegang-pegang pundaknya atau dielus-elus mananya gitu. Biasanya tuh bayi kan seperti itu, dengan adanya bonding seperti itu jadi dia itu mengerti kalau oh iya mama lagi nenenin aku nih, makanya aku nggak boleh gigit gitu. Dia juga butuh kenyamanan, butuh kasih sayang, makanya itu juga salah satu penyebab dia bisa gigit kita gitu. Tapi hal yang tersering itu memang karena dia itu tumbuh gigi. Dan yang terakhir itu ada karena dia itu sedang sakit biasanya. Kalau misalkan dia lagi panas ataupun dia lagi badannya lagi nggak nyaman gitu, biasanya dia lebih sering untuk menggigit puting payudara mamahnya. Karena kan dia badannya lagi nggak enak, terus dia juga rasanya pengen ngamuk, tapi ngamuk sama siapa? Akhirnya puting payudara mamahnya yang jadi sasaran gitu. Ya namanya perjuangan menyusui bun, walaupun DBF ataupun yang enggak DBF pun, ataupun pumping, power pumping, mama-mama yang lagi pumping gitu, ataupun bayi yang cuma dikasih susu formula, itu sama aja perjuangannya, nggak ada yang enak. Ya namanya anaknya formula juga kita sering uji dodotnya, sering harus menyiapkan susu yang steril gitu kan, diharapkan steril. Terus kalau yang emak-emak super pumping kayak gitu, itu juga butuh perjuangan juga, bangun malam untuk pumping, untuk ngisi kulkasnya kayak gitu. Itu memang perjuangan, gak ada yang enak. Cuman pengennya anak kita itu tercukupi nutrisinya, anak jadi pintar, sehat kayak gitu kan. Itu kan yang diharapkan ya bun. Jadi walaupun mama yang gak DBF pun itu juga perjuangannya sama, tujuannya sama, pengen anaknya pintar, pengen anaknya sehat kayak gitu. Jadi nggak ada bedanya antara mama-mama yang DBF ataupun yang nggak DBF ataupun yang pumping, itu sama aja. Jadi kita juga temenan ya bun, walaupun memang nggak ngerasain yang namanya digigit putingnya tapi juga sama aja perjuangannya. Ya itu sih memang suka dukanya kalau misalkan memang menyusui langsung, itu memang dapat kado terindah gitu, bekas gigitan dia gitu. Biasanya tuh giginya tuh nancep gitu loh, bekas gitu. Aduh masya Allah kalau bayangin.
Makanya itu kalau misalkan bayi 10 bulan atau 11 bulan, hampir setahun kok belum tumbuh giginya, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalkan belum tumbuh gigi, biasanya kan memang ada anak itu di atas setahun baru tumbuh gigi, itu nggak apa-apa sih, karena memang mengurangi tingkat kesakitan kita digigit gitu pun. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.